Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari SKPL kami. Pertama, nama anggota kelompok kami yaitu ada Raras Maudi Pratiwi dengan NIM 198, ada Elna Pocet Israeta dengan NIM 209, kemudian ada saya sendiri, Iram Bagus Jatiarso dengan NIM 233. Langsung saja ke pendahuluan, Kak. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan. Eh, Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Specification atau bisa disebut SRS adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Di sini kita merancang software, yaitu perancangan Touchless Kantin MIT Aroihan. Dokumen SRS ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi Touchless Kantin, sehingga proses pengembangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan aplikasi, yaitu melakukan pemesanan menu tanpa menyentuh makanan sehingga makanan tetap higienis. Yang kedua, lingkup masalah. Alasan diberikannya judul Perancangan Touchless Kantin MIT Ar-Rayhan adalah karena aplikasi ini berfungsi untuk membuat proses pemesanan makanan di sekolah lebih efisien serta mempertahankan kondisi makanan agar tetap higienis. Ruang lingkup proses yang akan dijelaskan dalam aplikasi Touchless Kantin ini adalah sebagai berikut. 1. Perancangan sistem pesan untuk start. Kedua, perancangan sistem tampilan menu. Ketiga, perancangan sistem konfirmasi menu dan total harga. Dan yang terakhir, perancangan sistem pembayaran. Ketiga, ada definisi, istilah, dan singkatan. Yang pertama, software. Software adalah sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Kedua, Software Requirements Specification atau SRS. Suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Ketiga, ada sistem, sekumpulan komponen terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada touchless, yaitu teknologi untuk mengurangi sentuhan. Dan yang terakhir ada referensi. Referensi ini diambil dari Murdowati Sari, SPMM, tahun 1998, Sistem Informasi Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya. Dan yang kedua, pada bagian kedua ada deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama, deskripsi umum sistem. Touchless Kantin ini adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk membuat proses pemesanan makanan di sekolah lebih efisien serta mempertahankan kondisi makanan agar tetap higienis. Pengunjung akan menekan tombol start untuk memilih menu yang diinginkan dan menentukan berapa banyak yang akan dipesan. Selanjutnya akan dikonfirmasi pemesanan dan dilakukan proses pembayaran. Kedua, karakteristik pengguna. Yang pertama, kantin owner. Kantin owner akan menyeting menu makanan dan minuman, memproses menu yang dipesan pengunjung sekaligus proses pembayarannya. Untuk pengunjung, melakukan pemesanan menu sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada batasan. Batasan-batasan yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini adalah menggunakannya harus tersambung dengan internet. Dan kedua, aplikasi dapat digunakan untuk seluruh warga sekolah. Nah, untuk bagian ketiga ada definisi umum kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan, proses, standarisasi, dan lain-lain. Dan di dalam kebutuhan non-fungsional ini ada beberapa bagian. Yang pertama, analisis hardware atau perangkat keras. Yang pertama, komputer atau laptop untuk proses pembuatan sistem. Kedua, jaringan internet atau WiFi. Kemudian ada bagian analisis software atau perangkat lunak. Sistem ini dibuat dengan memanfaatkan Flutterflow. Kemudian ada kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak dengan menggunakan use case diagram. Yang pertama, alurnya kita akan mengupdate menu.
Kemudian menu yang diupdate akan tertampil di monitor touchless. Setelah itu, customer akan menentukan menu yang akan dipesan, kemudian orderan akan diletakkan pada customer, kemudian pembayaran akan diterima oleh kantin owner. Setelah itu penjelasan akan dilanjutkan eh, aktor. Kemudian ada aktor, terdapat 2 aktor pada sistem ini, kantin owner dan pengunjung. Kemudian ada update menu, yang update menu ini adalah menampilkan menu makanan dan minuman. Kemudian ada monitor touchless, yaitu pengunjung memilih dan melakukan pemesanan menu pada monitor touchless. Kemudian read order, yaitu kantin owner memproses menu pemesanan pengunjung. Kemudian ada place order, pengunjung menunggu makanan atau minuman yang sedang diproses oleh kantin owner. Dan yang terakhir ada payment atau pembayaran, dilakukan oleh pengunjung dan diproses oleh kantin owner. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada activity diagram. Untuk activity diagram specification-nya, tolong dikebawain Mbak Elna. Yang pertama ada start point, yaitu sistem dimulai dengan menekan tombol pesan untuk melakukan pemesanan. Lalu untuk aktivitasnya, yang pertama ada monitor touchless akan menampilkan menu yang tersedia. Selanjutnya, pengunjung memilih menu yang diinginkan, lalu mengkonfirmasi apakah menu tersedia apa tidak. Pengunjung menentukan jumlah menu yang dipesan, lalu setelah itu konfirmasi pesanan berupa menu yang dipesan, jumlahnya berapa, dan total harganya. Lalu yang terakhir melakukan proses pembayaran oleh kantin owner. Yang ketiga ada endpoint, yaitu pembelian telah berhasil dilakukan. Lalu untuk selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram specification. Yang pertama, aktor. Di sini aktor menggambarkan pengunjung yang sedang berinteraksi dengan sistem menu pada touchless. Objeknya merupakan monitor touchless-nya. Lalu untuk lifeline-nya, yang pertama pengunjung memulai pemesanan dengan menekan tombol pesan. Lalu pengunjung memilih menu yang diinginkan. Lalu pengunjung menentukan berapa jumlah menu yang akan dipesan. Selanjutnya, sistem mengkonfirmasi pesanan dan total harga yang harus dibayarkan. Lalu yang terakhir melakukan pembayaran serta mencetak struk belanja. Yang selanjutnya ada class diagram. Yang pertama ada komponen atas. Jadi komponen atas itu adalah berisi nama kelas yang diperlukan. Berupa customer, ada menu, ada order, ada payment, dan ada kantin owner. Lalu yang kedua ada komponen tengah. Komponen tengah ini berisi atribut kelas, lalu yang ketiga ada komponen bawah, berisi komponen kelas diagram, lalu yang terakhir ada package. Package adalah komponen atas, komponen tengah, dan komponen bawah berada dalam satu package. Untuk selanjutnya ada ER diagram. Untuk spesifikasinya, yang pertama ada entitas menu. Di dalam entitas menu itu menampilkan atribut nama menu, ID menu, jenis, harga, dan stok. Lalu pada entitas customer menampilkan atribut nama dan ID customer. Lalu pada entitas payment menampilkan atribut total pesanan, total harga, tanggal, dan ID menu. Lalu yang terakhir ada entitas owner menampilkan atribut ID owner dan nama. Lalu ada entitas order, menampilkan atribut ID customer, detail pemesanan, dan ID menu. Untuk selanjutnya bagian 4, deskripsi perancangan antarmuka. Jadi di sini ada tampilan antarmuka halaman homepage, seperti yang tertera pada gambar. Jadi rancangan antarmuka pada gambar di atas adalah desain rancangan pada bagian homepage. Ketika konsumen pertama kali masuk, aplikasi akan langsung dihadapkan menu homepage. Kemudian untuk mengetahui halaman selanjutnya, konsumen harus menekan tombol pesan. Yang kedua, ya, selanjutnya ada halaman menu. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang di halaman menu, ini seperti ini contohnya. Rancangan antarmuka pada gambar di atas adalah rancangan antarmuka untuk halaman menu utama. Halaman ini menampilkan beberapa daftar menu. Konsumen dapat memilih menu beserta harganya sesuai dengan keinginan. Setelah konsumen memilih menu, maka konsumen akan diarahkan ke halaman selanjutnya dengan menekan tombol panah ke kanan pada bagian pojok kanan layar. Lalu ada antarmuka halaman pembayaran, seperti ini contohnya. Nah,
Untuk penjelasannya, rancangan antarmuka pada gambar di atas adalah rancangan antarmuka untuk halaman pembayaran. Pada halaman pembayaran akan menampilkan total harga dari menu-menu yang telah dipesan. Kemudian di bawahnya ada rincian menu yang telah dipesan oleh konsumen beserta harganya. Untuk melanjutkan pembayaran, konsumen harus menekan tombol bayar. Nah, untuk yang selanjutnya ada antarmuka halaman berhasil. Seperti ini, antarmuka di atas adalah rancangan untuk menandakan bahwa proses transaksi telah berhasil dan konsumen bisa memesan kembali dengan menekan tombol Go Home untuk menuju halaman home. Lalu di sini ada pengujian. Untuk yang pertama ada pengujian fungsional. Pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Pengujian fungsional didasarkan pada analisis spesifikasi kebutuhan suatu komponen atau sistem. Nah, untuk yang pertama ada melakukan pemesanan, lalu user menekan tombol pesan, lalu user diarahkan ke page memesan halaman menu, lalu kalau misal sesuai harapan, maka tidak akan ada problem atau kendala yang terjadi. Untuk yang interface memilih menu, user akan memilih menu sesuai yang diinginkan, lalu menu berhasil terinput ke pembayaran. Kalau misalkan eh, mungkin kendalanya mungkin ada platform yang kita gunakan hanya sebatas menampilkan gambar. Lalu yang ketiga ada melakukan pencarian menu, user disuruh mencari menu yang diinginkan pada kotak search, lalu menu dicari, menu yang dicari dapat ditemukan. Mungkin kendalanya karena kita belum menemukan solusi untuk kendala tersebut. Lalu untuk menampilkan semua menu dengan fitur see all, user disuruh menekan tombol see all untuk menampilkan semua menu yang ada. Lalu semua menu akan tertampilkan. Untuk kendalanya kita masih belum menemukan solusi. Lalu dalam melakukan pembayaran, user menekan tombol lanjut pembayaran, lalu menampilkan jumlah harga yang harus dibayarkan dan dilanjutkan untuk diarahkan ke konfirmasi pembayaran. Lalu untuk yang selanjutnya ada konfirmasi transaksi, user menekan tombol bayar, menampilkan output konfirmasi pembayaran. Dan yang terakhir ada kembali ke menu home atau user menekan tombol home dan user akan diarahkan kembali ke interface home untuk memilih menu lagi. Nah, lalu ada untuk pengujian fungsional. Pengujian non-fungsional adalah jenis pengujian yang memeriksa aspek non-fungsional dari sistem. Ini berfokus pada berbagai aspek seperti kinerja, kegunaan, keandalan, dan lain-lain. Dengan kata lain, ini menguji parameter yang tidak diuji dalam pengujian fungsional. Namun, pengujian non-fungsional sama pentingnya dengan pengujian fungsional. Pengujian fungsional memverifikasi bahwa sistem diuji terhadap persyaratan atau spesifikasi fungsional. Di sisi lain, pengujian non-fungsional memverifikasi atribut sistem seperti ketahanan kinerja dan lain-lain. Kedua jenis pengujian ini penting untuk menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi dan andal pada akhirnya. Pengujian dilakukan yang pertama di user interface. Tampilan UI yang sederhana dan pemakaian mudah digunakan oleh user. Contohnya pada penggunaan button pesan, button lanjut pembayaran, button bayar, dan button home. Lalu di sini ada performance testing. Tujuannya dilakukan performance testing adalah untuk mengetahui apakah platform berjalan dengan baik sesuai keinginan. Yang pertama ada efisiensi, kecepatan platform berjalan dengan cepat dan tidak ada kendala. Yang kedua ada scalability, kemampuan dari sistem network atau proses yang mampu memenuhi permintaan yang terus meningkatkan dan kemampuan untuk memperbesar spesifikasi agar mampu menjalankan berbagai fungsi yang ada di dalam server. Yang ketiga ada stability, kemantapan sebuah sistem untuk menjalankan fungsi. Dan yang keempat ada reliability, sistem akan melakukan fungsi pada waktu tertentu. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.